sakit, gitu kan? Ya kan? Nah, ternyata sebenarnya apa? Setelah disuntik, kenapa sebenarnya? Halo guys, selamat datang di podcast SMP Cinta Kasih Suci. Pada segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Sir Budi. Yang dulunya terkenal killer. Kalau Sir Budi datang, kelas itu langsung rapi guys. Siap. Langsung diem, nggak ada yang ngobrol sama sekali. Dan satu lagi kita kedatangan Alika. Untuk model Vivo. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang jendela antara guru dan murid di pembelajaran daring. Aja ya. Oke, kita akan melakukan podcast kali ini. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Kak Alika sendiri itu orangnya gimana sih? Apakah suka kasih tugas banyak atau galak sih? Menurut aku Budi itu kan baik, terus tergantung bahasa Inggrisnya kan kayak bagus gitu ya. Terus tapi kebetulan aku belum pernah diajarin sama Sir Budi sih, tapi aku nonton video YouTube-nya Sir Budi. Oh iya, terima kasih. ngajarin bahasa Inggris gitu. Bagus banget. Oh, gitu ya. By the way, udah sukses belum? Oh, Kirain belum. Oke, bagus. Oke, bagaimana dengan Sir Budi? Buat tanggapan dengan muridmu di sekolah Cinta Kasih Suci? Ya, terima kasih tadi untuk dibilang saya kalau cara mengajar saya tegas dan ini-ininya. Memang sebenarnya kalau saya konsepnya dalam mengajar itu memang ketegasan itu memang diperlukan ya. Karena memang tanpa tegas itu semuanya tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan gitu ya. Ya kalau saya tahu bahwa kalau misalnya anak-anak terutama dalam konteksnya di sini adalah anak-anak SMP, mereka kan masih masa pertumbuhan ya. Baik pertumbuhan secara jasmani ataupun mungkin juga secara mental juga. Dan kalau ibaratnya saya percaya bahwa kalau rata-rata anak SMP sekarang karena mereka masih dalam masa pertumbuhan dan mereka itu butuh yang namanya guidance ya, karena mereka saya dulu pernah diajak Pak Aris untuk mengadakan sebuah podcast juga sama seperti ini, dan kita mengangkat sebuah tema yaitu thoughtfulness ya. Thoughtfulness itu adalah sebuah keadaan di mana kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya, karena menurut saya yang namanya manusia itu yang dibilang manusia yang baik itu adalah manusia yang memang sangat menyadari kita benar-benar menyadari siapa diri kita, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, dan juga apa yang kita lakukan, atau mungkin kalau misalnya kita salah kita harus apa, itu yang saya sebut sebagai thoughtfulness ya. Jadi kalau tujuan saya jadi secara tidak langsung sebenarnya saya tegas itu sebenarnya di saat yang sama. Kadang-kadang jika ada salah satu murid saya yang mungkin ada yang kurang atau mungkin lupa kenapa, saya akan ingatkan. Tujuan saya sebenarnya kembali lagi adalah ingin mereka cepat untuk sadar secepat mungkin, karena saya percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang cepat sadar. Thoughtfulness itu maksudnya yang seperti itu. Cukup bagus ya tadi ya Iya. jawabannya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya silahkan. Tapi menurut Sir Budi sendiri, apakah anak-anak di Cinta Kasih Suci ini memiliki banyak masalah dalam mengumpulkan tugas atau keterlambatan mengumpulkan tugas? Tentu itu nomor satu. Sebenarnya salah satu masalah pada saat kita belajar daring ini adalah karena siswa yang biasanya dalam pengawasan guru secara langsung sekarang bukannya tidak diawasi ya, kami guru-guru berusaha untuk mengawasi itu. Jadi memang sekarang perbedaannya adalah yang kami awasi lokasinya ada di rumah, tetapi kami ada di sekolah gitu ya. Dan saya percaya dimanapun kita berada ya, mau itu di sekolah, mau itu di rumah, selama kita mempunyai komunikasi yang baik, semuanya akan baik-baik saja. Nah, yang jadi masalah adalah seperti ini. Yang tadi saya bilang ya, thoughtfulness itu tadi, kesadaran kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah murid-murid itu mempunyai benar-benar 100% kesadaran untuk menjadi orang yang membawa solusi, atau malah membawa sebuah masalah lagi? Gitu ya. Kalau tidak salah kan, saya sih pernah membawakan sebuah speech ya kan? Ya, kita bekerja sama, kita kolaborasi nih ceritanya ya. Saya yang membuat konsepnya, Cecil yang mengeksekusinya. Dan pada saat itu kita juga
membahas sebuah tema yang namanya adalah problem and struggles, ya kan? Problem and struggles ini sebenarnya adalah sebuah konsep di mana kan kalau kita artikan kan problem itu masalah ya. Struggles itu adalah kita mencoba terus, jadi kayak berjuang, satu masalah satu berjuang. Kadang-kadang ada orang yang menganggap mungkin kok hidup saya penuh sekali dengan banyak masalah. Nah, pada saat itu di akhir speech-nya Cecil ini kan kalau tidak salah Cecil sudah bilang bahwa masalah itu sebenarnya akan datang sendiri. Ya, tidak perlu kita cari, itu akan datang sendiri sebenarnya. Ya, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah di akhir speech itu di bagian tantangannya juga Cecil juga pernah bilang bahwa masalah itu akan datang jika kita melakukan atau mungkin kita ada di dua situasi ini. Yang pertama adalah thinking without acting, sama satu lagi adalah acting without thinking. Jadi yang pertama adalah berpikir tanpa bertindak, satu lagi adalah bertindak tanpa berpikir, gitu kan? Dan saya percaya bahwa masih banyak sekali murid-murid kita yang melakukan hal tersebut. Makanya saya tidak ingin ketika sekarang ini kan sebenarnya kita pada saat pandemi ini sebenarnya juga sudah menjadi masalah, betul? Saya tidak ingin yang namanya anak-anak SMP kita Kasih melakukan thinking without acting ataupun acting without thinking, gitu. Jadi saya terima kasih sekali dengan adanya podcast ini, malah sebagai sarana kita untuk melakukan sosialisasi lagi yang kedua kali. Karena yang pertama adalah lewat speech tersebut yang YouTube itu, yang kedua adalah lewat podcast ini. Jadi terima kasih kepada Pak Aris juga. Ya, jadi itu konsep saya. Jadi saya intinya adalah saya tidak ingin anak-anak kita membuat masalah di dalam masalah. Saya inginnya adalah anak-anak SMP, walaupun di umur yang semuda ini, acting, thinking itu harus dilakukan di saat yang sama. Mari kita berpikir, setelah berpikir mari kita bertindak. Atau mungkin kita bertindak, sebelum bertindak kita berpikir konsekuensinya. Karena saya percaya bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya juga mengandung resiko, konsekuensi. Oke, itu aja dari saya. Ya, makasih Sir Budi. Ya. Kalau kita ke pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Sir Budi ini kan lagi sekolah online kan? Betul. Apa sih yang jadi perbedaan sekolah online ini sama sekolah konvensional biasa yang masuk ke sekolah gitu? Ya, kalau kita lihat perbedaannya sebenarnya kan cuma masalah yang pertama itu pasti lokasi ya. Karena kan kalau biasanya dulu memang kita untuk sekolah Cita Kasih ini kita disuruh untuk masuk. Nah, sedangkan masalahnya adalah siswa adanya letaknya di rumah. Itu sebenarnya cuma itu aja. Kalau sistem sebenarnya sama saja. Ya, bahkan saya bisa bilang bahwa sistem daring ini sebenarnya bisa dibilang juga ada kelebihannya, ada kekurangan juga pastinya. Karena ya kekurangannya otomatis seperti contoh perusahaan seperti pulsa, masalah-masalah teknis seperti itu lah sebenarnya. Tapi secara sistem sebenarnya sama saja. Saya akan buktikan bahwa itu sama saja. Contoh, gampang, ini depan saya, itu model saya sebenarnya. Ya, jadi walaupun kita daring, kita masih bisa membuat sebuah karya. Itu daring tuh ya. Apalagi kalau kita misalnya ketemu langsung, seperti yang kita lakukan sekarang, ini kan kita ketemu langsung ya kan. Ini kita juga membuat karya. Jadi saya bilang tidak ada alasan yang namanya mau daring, mau offline, kita tidak bisa membuat karya. Kita bisa tetap membuat karya. Bahasa Inggris, kita juga bisa membuat karya. Bisa dicek di YouTube sekolah. Jadi saya kira tidak ada perbedaan. Sistem tetap sama. Yang beda hanya di mana kita berkarya. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Giri. Bagaimana menurut Alika tentang perbedaan? Ya, benar sih kata Sir Budi, perbedaannya pasti kan lokasi. Gurunya di sekolah, terus muridnya di rumah, gurunya harus mengawasi muridnya. Kadang-kadang muridnya misalnya lagi Zoom atau itu kameranya dimatiin, terus gurunya kan nggak tahu muridnya lagi ngapain. Mungkin lagi makan, lagi tidur, tapi cuma kayak dengerin doang. Kalau dengerin doang masih bagus, masih didengerin. Tapi kadang-kadang kan ada yang muridnya main, tapi Zoom ikut masuk Zoom, tapi padahal mah muridnya nggak tahu kemana. Dan sekali sih saya juga setuju, karena kalau saya lagi di Zoom, kamera juga dimatikan. Cuma saya doang yang menyalain kamera atau beberapa teman lainnya. Kadang kalau jawab pertanyaan juga paling cuma 1-2 orang doang.
Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apa sih yang menjadi masalah Kak Alika atau sendiri di selama pembelajaran dari Saya dulu atau Ya. Alika dulu? sendiri? Saya dulu ya. Masalah yang pertama otomatis adalah tentang kedisiplinan itu, karena tadi kan dari awal saya sudah mengangkat yang namanya thoughtfulness atau mungkin kesadaran gitu ya. Karena saya tidak mau bilang bahwa anak-anak SMP tidak sadar, saya tidak mau bilang seperti itu. Tapi mereka sedang dalam masa di mana mereka ini butuh yang namanya guidance, ya, atau mungkin butuh untuk dibantu, ya. Dan itulah alasan kenapa saya tegas. Mungkin kalau di kelas saya mungkin kadang-kadang suka galak, ya itulah alasannya. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi pengawasan, memang pengawasannya itu sulit, ya, memang saya akui. Karena memang kalau saya ini cuma manusia biasa, gitu loh ya. Jadi saya cuma bisa melihat ya sesuai apa yang saya lihat di kamera atau mungkin di laptop saya juga. Ya kalau misalnya laptopnya dimatikan, terus bagaimana mau mengawasi ini? Ya kan? Tapi di satu sisi saya juga pun mengerti bahwa memang yang jadi kendala kita secara teknis itu adalah pulsa juga. Itu saya memang menyadari itu, dan kadang-kadang saya juga berpikir evaluasi diri juga saya gitu. Saya tidak mau sebagai guru egois. Mungkin di awal-awal saya mungkin agak sedikit memaksakan, tapi ketika mulai berjalan berapa bulan saya mungkin juga agak sedikit mengalah gitu. Tapi saya sebenarnya walaupun kita dalam keadaan seperti ini ya, saya juga berharap ya walaupun untuk supaya siswa-siswa tolong untuk pegang yang namanya rasa tanggung jawab, disiplinnya. Jadi kita sebenarnya mungkin bisa melihatnya salah satu indikatornya mungkin dari nilai atau mungkin keaktifan siswa untuk bertanya, itu kan ya. Jadi saya kadang-kadang untuk mengganti media dari misalnya contohnya seperti kayak video call, saya ganti dengan sebuah grup, saya contohnya dalam sebuah WhatsApp gitu. Ya mungkin itu saja sih dari saya. Kalau saya lebih cenderung kepada kalau saya tidak bisa melihat siswa secara langsung, mungkin siswa ini bisa bertanya kepada saya. Ya mungkin itu saja. Nah, kalau Kak Alika itu gimana sih? Menurut aku masalah paling sering terjadi karena kita belajarnya dari jarak jauh kan di rumah, itu sih pasti masalah utama tentang jaringan dong. Jaringan tuh benar-benar penting banget kan. Di sana orang-orang ada beberapa yang pakai wifi. Karena dia udah terbiasa pakai wifi, dia lupa buat cadangan kuota gitu. Tiba-tiba wifi-nya mati, terus dia harus ngapain gitu. Kadang-kadang lagi tuh, wifi-nya mati terus keluar, ya kan? Terus bisa lagi kerjain tugas, udah mau selesai, ketaunya keulang gitu. Pada waktunya udah mau mepet gitu. Soal teknis ya. Ya, teknis. Terus kedua tentang masalahnya sih, sebenarnya kita tergantung pemahamannya sendiri-sendiri sih. Cuman kalau aku bisa mengerti materi itu dalam bentuk video atau suara yang mungkin ada suara orang ngomong dan bentuk orangnya gitu. Kalau misal secara baca atau bisa kreativiti doang, aku sih kurang mengerti. Ya, terima kasih ya Kak Alika. Ya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya itu kalau kita kan kalau lagi ada tugas kan, kalau dikasih tugas itu kan ada yang di Google Form kan. Nah itu kalau bagi Sri Budi nih, itu gimana sih tanggapannya? Kan Sri Budi nggak bisa ngawasin secara langsung kan kalau yang ngisi Google Form itu. Nah dia tiba-tiba ulang gitu untuk Google Formnya. Nah sedangkan waktunya tinggal sedikit, apakah ada konsekuensi waktu atau gimana? Ya, jadi saya jawab langsung ya, karena saya cukup memahami untuk penggunaan Google Form di sini ya. Jadi Google Form itu kan sebenarnya kalau kita lihat cuma alat, ya kan? Ya, alat itu tidak punya nyawa, ya kan? Yang punya nyawa manusia, kan? Ya, yang punya rasa seperti disiplin dan tidaknya manusia juga. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak pernah yang namanya menyalahkan alat, kecuali kalau misalnya seperti yang Alika bilang ada kendala teknis, yaitu mau bagaimana lagi gitu. Tapi saya kira tidak perlu sampai ke tangan Google Form ini, oke lah. Tapi cukuplah untuk menyalahkan Google Form seperti itu. Tapi kembali lagi sekarang kita cek diri kita dulu aja. Sebelum kita salahkan Google Formnya, kita lihat diri kita dulu. Ya. Yang pertama adalah biasanya kan kalau yang namanya kita siswa itu kan disuruh untuk misalnya menghadiri Zoom kelas dulu kan sama wali kelas ya. Dan biasanya di sekitar jam 7 kalau tidak salah ya. Dari jam 7 atau mungkin jam 7:30 gitu ya, mungkin ya sekitar jam segitu lah ya. Karena saya juga bukan wali kelas ya, juga kadang-kadang kurang beritahu pada saat jam berapa. Tahu biasanya setahu saya sih sekitar jam 7 sampai 7:15 lah seperti itu. Nah,
biasanya wali kelas itu kan mau memastikan apakah siswanya siap atau tidak ya untuk untuk menghadiri pembelajaran tersebut. Ya kita sih sebagai guru dan wali kelas otomatis berharapnya siswa siap gitu ya. Nah ketika siswa sudah siap harusnya tidak perlu tunggu sampai waktunya mau mendekati pengumpulan gitu. Pasti kan ada yang namanya due date ya kan, atau mungkin waktu pengumpulannya jam berapa, itu yang tergantung kebijakan masing-masing. Kalau itu saya tidak bisa protes. Nah sekarang kita sebagai manusia, kalau kita tahu misalnya contohnya kelas dimulai jam 7 sedangkan due date-nya itu bisa jam 10. Ya sebagai manusia yang baik atau manusia yang tadi saya bilang yang sadar ya, saya bilang kalau kalau Anda misalnya sebagai siswa mengerjakan mendekati jam pengumpulannya, kan saya kira tidak semudah itu mengerjakannya. Kadang-kadang kita harus berpikir, kadang-kadang kita bilang bahwa masih 1 jam lagi, ternyata setelah kita berpikir kita tahu-tahu tinggal 10 menit lagi ya kan, kalau itu 10 menit juga masih belum selesai kan, itu susah banget nih gitu kan. Dan ternyata tahu-tahu bagras lebih dari jam 10, kan bisa saja seperti itu ya kan. Jadi yang pertama yang saya mau koreksi adalah bukan sistemnya, tetapi adalah manusianya dulu. Seberapa sadar kita menyadari bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu mendekati waktu pengumpulan itu pasti ada risiko ya kan? Betul nggak? Ya itu jadi yang pertama itu dulu. Kalau masalah extension time atau mungkin waktu perpanjangan, saya juga melihat ininya dulu, konsekuensi dulu. Kalau memang itu gara-gara ibaratnya kesalahan saya, mungkin ada kendala teknis di situ, ya pasti saya akan berikan perpanjangan waktu ya. Karena contoh kemarin misalnya pada saat ujian ada juga kakak kelas kalian yang sudah mengerjakan sesuai dengan prosedur. Wali kelasnya juga sudah mengawasi juga. Dia tahu bahwa dari awal pada saat pertemuan dengan wali kelas siswa ini hadir ya, dan sudah mengerjakan, mengumpulkan juga sudah sebelum waktunya, sebelum waktu pengumpulannya, tetapi ternyata ada kendala teknis, jawabannya tidak terekam gitu. Jadi sebagai guru saya juga harus memberikan sebuah kebijaksanaan, karena ini bukan kesalahan murid saya. Jadi saya akan memberikan waktu sama seperti panjang waktu yang tadi digunakan untuk ujian tersebut gitu. Jadi kebijaksanaan guru sebenarnya juga melihat situasinya juga. Kalau misalnya murid saya yang salah, ya saya harus memperkenalkan murid saya dengan apa yang disebut dengan hukuman kadang-kadang gitu. Karena saya mau memperkenalkan murid saya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu punya konsekuensi gitu. Bukannya saya mau menjauhkan murid saya dari hukuman, tidak. Kalau seperti itu caranya, gimana murid saya mau sadar? Padahal kesadaran tadi ini, thoughtfulness itu adalah target saya, itu adalah yang saya mau target itu anak-anak SMP ini minimal punya. Dan saya percaya walaupun kadang-kadang anak ini sudah dari kelas 7, 8, 9 sudah belajar dengan kita guru-guru, tidak semudah itu kadang-kadang untuk menghindarkan mereka. Tapi paling tidak kita berproses. Yang penting dari saya. Oke, untuk Alika gimana? Kalau perpanjang waktu atau kalau kurang, kalau kerja tugas atau malah kelebihan? Sebenarnya sih menurut aku ya tadi kata sebelumnya juga betul banget. Ya tergantung kesadaran murid yang mengerjainnya tuh langsung atau ditunda-tunda. Kan ada beberapa murid-murid yang nanti dulu lah, masih lama, nanti aja lah baru ngerjain, tapi juga sempat, betulnya nanti nggak sempat kan. Menurut aku sih sebenarnya guru-guru udah ngasih waktunya sih pas gitu. Tinggal asal kitanya langsung ngerjain aja. Terus aku juga lebih suka kalau misalnya dikasih tugas langsung kerjain, karena dalam pemikiran aku kalau kita tuh ngerjain semua tugas nih di hari ini, terus kayak udah gitu santai tanpa ngerasa terbebani atau kepikiran terus aduh tugas aku belum selesai belum ya gitu kan, kita jadinya lebih santai, lebih enjoy, lebih nikmatin gitu. Terus kalau misalnya soal kurang waktu gitu, mungkin ada beberapa guru yang masih catatan disuruh panjang banget tapi waktunya cuma sejam. Kan karena aku nggak sempat, padahal aku udah langsung ngerjain tapi aja gitu telat. Oke, bisa saya tambahkan? Ya, sebenarnya untuk masalah kekurangan waktu ini ya, ini terlepas dari tadi yang kalau misalnya kesalahan dari murid itu jujur aja saya akan kenakan dia dengan
yang namanya konsekuensi. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi sama Anita ini juga mungkin terjadi. Bagaimanapun juga guru itu juga manusia, ya kan, bisa salah, ya kan. Tetapi ada satu hal yang saya tadi sudah tekankan, semuanya akan baik-baik saja kalau kita punya komunikasi yang baik. Kalau memang waktunya kurang, silakan komunikasi dengan gurunya. Nah, masalahnya mungkin anak-anak SMP di sini apakah memiliki komunikasi yang baik dengan gurunya atau tidak? Itu sih dari saya sebenarnya. Semuanya akan baik-baik saja selama kita mempunyai komunikasi yang baik. Ya, benar sih, saya juga setuju sama seperti dalam Alika. Kalau rasa tuh gimana? Ya, setuju sih. Kadang juga kan kalau lagi nyatet gitu ya, kadang suka apa namanya, kalau udah mengumpul nih, kadang suka ada yang kurang gitu, dicatetin lagi sehingga melebihi batas waktunya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih kalau cara untuk menjalin komunikasi yang baik itu bisa banyak anak-anak yang komunikasinya kurang gitu. Ya, oke, saya langsung jawab ya. Jadi begini, saya sering sekali ya, kebetulan Cecil kan anak kelas 7A ya, 7A juga di bawah ajarnya juga saya ya. Saya selalu tekankan kepada anak-anak kelas 7A bahwa yang namanya komunikasi adalah tujuannya untuk menjalin sebuah hubungan, ya kan, dan mendapatkan informasi. Informasi ini menurut anda semua di sini kan, kalian semua kan murid ya di sini kan, pernah komunikasi lah sama gurunya, betul? Menurut kalian kalau kita komunikasi berapa persen kita wajib mengerti? 100%, betul sekali. Jadi kalau ada dari siswa-siswi di sini yang bilang bahwa saya cukup 50% aja yang ngerti deh, ya berarti Anda semua sudah menyalahi aturan awal dari si komunikasi ini. Karena komunikasi ini kita wajib ngerti 100%. Siapa yang mengizinkan Anda untuk mengerti 80%? Siapa yang mengizinkan Anda harus mengerti 70%? Anda wajib mengerti 100%. Cukup itu aja. Loh, Sir, kalau misalnya saya ada yang bagian yang ngerti, cari tahu gimana cara supaya ngerti. Bagaimana caranya? Tanya. Karena kalau kita bertanya, kita sebenarnya berinteraksi. Cuma bedanya sekarang interaksinya secara tidak langsung, gitu kan? Karena ada di rumah, saya di sekolah. Kita ada perbedaan lokasi. Tetapi seperti yang saya tadi udah bilang dari awal, tidak ada alasannya mau daring atau offline sekalipun. Sebenarnya komunikasi itu tetap bisa dilakukan karena kita punya alat, punya device, betul? Ya, mau pakai device, mau ngomong secara langsung, kita wajib ngerti 100%, titik, tidak ada koma-koma. Itu dari saya. Nah, kalau menurut Kak Alika ini gimana? Kan ada beberapa guru yang kalau diajakin komunikasi itu kurang baik, kayak cuma dibaca doang, gak dibales. Menurut Kak Alika ini gimana? Sebenarnya sih gak apa-apa ya, karena kita kan sebagai murid harus menghargai sama menghormati guru juga. Jadi yang penting kita harus menyampaikan apa yang ingin kita katakan, tapi dengan secara yang halus dan sopan. Misalnya selamat pagi Kak, misalnya dibaca doang, ya udah kita ngomongin selamat pagi Kak, selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Kira-kira ini bagaimana ya? Terus pakai yang kita udah jelasin di atasnya gitu. Terus misalnya mau dijawab lagi, ya kita ingetin gurunya tapi dengan cara yang sopan gitu. Tapi jangan kesel langsung, kok kenapa sih nggak dijawab-jawab? Ya benar banget sih. Nah guys, kalau kalian mau ketemu dulu jangan lupa sebutin nama dan kelas ya. Ya, boleh tambah sedikit. Ya, jadi begini, untuk masalah komunikasi ini juga, komunikasi itu bukan cuma masalah bertanya dan dijawab gitu ya. Tetapi saya juga perlu klarifikasi dua hal. Yang pertama adalah kalau kita mau komunikasi sama orang itu wajib kita melihat situasinya dulu. Contoh misalnya, gurunya lagi mau ibadah nih, terus habis itu kalian tahu-tahu kirim via WA misalnya contohnya, Pak ini gimana ya caranya, itu komunikasi kan. Tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisinya dulu dilihat ya. Yang kedua, masalah guru ini kadang-kadang sudah memberikan informasi dulu. Contoh informasi di GCR, anak-anak kalian silakan kumpulkan tugasnya di jam 10, saya contohnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang ada murid yang tidak mau baca. Tahu-tahunya cuma ingin bertanya terus.
Betul, bertanya itu bagus. Bertanya itu adalah cara untuk berkomunikasi, tetapi tidak untuk sesuatu yang sudah ada di situ jawabannya gitu loh. Jadi ya kadang-kadang, mohon maaf, maksudnya saya sendiri pun juga kadang-kadang ya ada segi-segi malasnya juga. Kadang-kadang saya bilang, silakan kamu baca dulu, baca dengan benar. Ya kan, apalagi kalau saya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris itu kan mas kalau berada di soal bahasa Inggris itu tidak ada yang namanya instruksi pakai bahasa Indonesia. Itu kenapa saya kadang-kadang kalau di kelas saya memberikannya instruksinya 100%. Kenapa? Ya namanya saja belajar bahasa Inggris. Kalau Anda tidak mau mencari tahu artinya, ya susah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pengalamannya? Betul nggak? Ya, pengalaman itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita mau berinteraksi. Gitu. Kalau kita tidak mau berinteraksi, bagaimana kita mau mendapatkan pengalamannya? Itu dari saya. Ya lumayan seru sih ya di belakangnya. Bagus. Bagus sih. Ini kan kita lagi dari juga kan kayak gini kan. Nah terus kalau murid-muridnya itu kayak yang dibilang tadi tuh yang nggak mau baca dulu gitu ya kan. Pas dikasih soal gitu, nah dia isinya asal-asalan. Nah itu gimana? Ya, itu kan yang tadi saya bilang tentang kesadaran ya kan. Sekarang pertanyaannya adalah ketika seseorang menjawab sesuatu asal-asalan, apakah dia ngerti yang namanya resiko? Jadi awal saya sudah berkali-kali bilang yang namanya apapun yang kita lakukan di dunia ini mau baik mau buruk itu pasti ada konsekuensinya. Termasuk itu. Makanya di awal tadi saya sudah angkat yang namanya thoughtfulness tadi, betul? Ya. Itulah. Jadi kalau ibaratnya siswa ibaratnya harus seperti itu ya, sebenarnya kalau ditanya kita guru siapa sih yang mau? Ya kan? Kita guru cuma bisa mengingatkan. Kalau memang ibaratnya murid-murid kita harus sadar dengan cara seperti itu, maksudnya kan di balik itu kan pasti ada konsekuensinya kan. Murid kami harus merasakan yang namanya konsekuensi dulu. Betul? Mungkin ditegur oleh gurunya, mungkin dikasih tugas apa yang tambah, itu kan konsekuensi. Atau mungkin kami sebenarnya tidak mau, mungkin bisa aja tidak naik kelas, itu kan konsekuensi. Kalau itu memang jalan yang terbaik, yang terjadilah. Itu dari saya. Nah, ini kalau soal tugas video gimana nih? Kan banyak orang di media sosial yang bilang tugas video itu ribet, di rumah saya berisik, gak ada tempat. Nah, kalau menurut saya gimana? Oke, saya jawab lagi. Kemarin saya, karena saya kan sebenarnya tahun ini saya mendapatkan sebuah tugas baru ya. Tugasnya itu sebagai koordinator bahasa Inggris. Dan koordinator bahasa Inggris ini kalau saya ini tugasnya lebih cenderung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya kalau misalnya kita dibilang bahasa, otomatis saya lebih fokus kepada ya sebenarnya ada 4 ya, ada listening, reading, speaking, dan juga mungkin satu lagi writing. Ya sebenarnya mau apapun itu tugasnya, sebenarnya semua juga ada resikonya. Dan tapi di sini saya lebih cenderung untuk tahun pertama ini saya lebih menekankan kepada speaking. Ya, kenapa harus speaking? Karena saya memikirkan tentang marketing untuk sekolah juga. Ya, karena supaya orang-orang di luar sana bisa melihat apa sih yang dipunya sama sekolah kita kasih suci. Bagaimana sih selama sekolah kita kasih suci ini lagi pelajaran daring, apa sih yang guru-guru bisa lakukan? Karena tadi saya bilang kan bahwa mau daring mau offline tidak ada alasan untuk tidak membuat sebuah karya. Gitu. Dan dengan Cecil pun kita sudah berkolaborasi, kita sudah buat sebuah karya. Ya, jadi maaf tadi pertanyaan saya lupa. Ya, videonya ya, maaf ya tadi ya videonya. Nah, jadi saya lebih suka bilang bahwa kalau dibilang ribet, mungkin ribet, ya. Tapi mungkin kita tidak bijak ya kalau mungkin kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja ya. Kalau saya bilang seperti itu, karena ya kalau gini. Ada sebuah topik di di murid saya, ada salah satu murid kalau tidak salah murid SMK, ya dia membawakan sebuah storytelling yang namanya The Wise Little Girl. Ya. Di cerita itu
kita mengangkat di bagian challenge-nya atau tantangannya, ya karena kan di bagian setiap videonya itu kan kita selalu ada yang namanya tantangan gitu. Nah, tantangannya itu selalu apa namanya bertanya kepada siswa bagaimana begini, bagaimana begitu. Dan pada saat di video The Wise Little World di situ kita bertanya, pernah nggak kalian melakukan sesuatu di mana kalian bisa menunjukkan secara jelas di mana wisdom kalian, wisdom itu adalah kebijaksanaan, satu lagi adalah intelligence atau kecerdasan, ya. Bedanya di mana secara intelligence dan wisdom? Bedanya di sini. Intelligence atau kepintaran atau mungkin kecerdasan, kita sebutnya terserah kalian maksud apa ya, intinya seperti itu. Itu adalah kemampuan kita untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan si skill, si knowledge itu, ilmunya, skillnya kita dapatkan. Jadi makanya kalau misalnya orang-orang zaman dulu selalu bilang bahwa oh, kamu pintar ya, itu berarti kamu cepat ya untuk mendapatkan ilmunya, itu pintar. Ada satu lagi yang disebut dengan wisdom. Wisdom itu adalah kebijaksanaan. Artinya adalah seberapa baguskah kalian untuk mengaplikasi. Di sini sudah ada perbedaannya. Jadi yang pertama tadi intelligence. Intelligence itu adalah seberapa cepat kalian mendapatkan ilmu. Di sini wisdom adalah seberapa bagus kalian mengaplikasikan ilmu kalian. Gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kalian sudah sudah puaskah kalian jika kalian cuma bisa disebut orang pintar? Padahal kenyataannya di dunia ini yang jadi masalah adalah apakah kita bisa mendapatkan satu mendapatkan ilmunya pasti, yang kedua adalah aplikasi ilmunya, betul? Wisdom yang lebih penting sebenarnya. Nah, kalau kamu misalnya cuma bilang seperti itu, nih misalnya, biasanya orang-orang yang bilang seperti itu biasanya orang-orang yang satu tidak mau mengerjakan. Ya kan, kembali lagi ke konsep yang tadi bilang, wah ribet, buat video ribet, ya kan? Terus yang kedua adalah susah, ya kan? Aduh, males. Nah, itu kan, ini cuma akan dilakukan oleh orang-orang yang pikirannya sempit, gak mau mengerjakan, ya kan? Ya semacam begitu lah. Saya akan mencoba untuk membandingkan situasi ini dengan kemarin kita misalnya berburu vaksin, ya. Mungkin walaupun kita udah gede, ada orang masih takut suntik. Aduh disuntik, aduh sakit, gitu kan? Ya kan? Nah ternyata sebenarnya apa? Setelah disuntik, kenapa sebenarnya? Malah itu juga lebih baik untuk kita kan, untuk imun kita kan? Nah itu juga saya ingin untuk menempatkan hal yang sama di situ. Jadi kalau di awal kita sudah berpikiran susah, nggak mau, males, gimana caranya kita mendapatkan wisdom? Gitu. Wisdom itu atau kebijaksanaan itu adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman, experience. Sedangkan experience sendiri itu adalah hasil dari kita berinteraksi. Mungkin orang yang belum kenal saya, belum kenal Sir Budi, cuma kata orang, Sir Budi galak, padahal dia belum berinteraksi sama saya, tidak punya pengalaman dengan saya. Kok dia bisa bilang saya galak? Kalau untuk orang yang sudah pernah ibaratnya berinteraksi dengan saya, dia bilangnya mungkin akan menjadi kepada tegas, gitu kan? Jadi adanya perbedaan sudut pandang ketika kita sudah interaksi dan sebelum interaksi, itu kan kesimpulannya dari tadi. Sebelum interaksi bilangnya galak, setelah interaksi bilangnya tegas. Disuntik sebelum interaksi, sebelum disuntik dokter bilangnya sakit, ngeri, gitu kan? Setelah interaksi nggak apa-apa, gitu kan? Nah, gitu. Jadi ini loh. Jadi sebenarnya ini adalah kalau saya mau bilang, kita itu kalau mau mendapatkan ilmu itu harus jadi orang yang realistis. Ya sebenarnya kan hidup itu pilihan ya. Sebenarnya basically kan seperti itu. Kalau Anda pilihan Anda seperti itu ya monggo Anda dengan pilihan Anda. Kalau misalnya Anda cuma berpikir bahwa saya nggak mau, capek, malas, ya sudah. Anda seperti Anda ya gambarnya seperti itu, seperti yang Anda lakukan sekarang. Tapi kalau Anda misalnya mencoba untuk melakukan sesuatu, berinteraksilah untuk mendapatkan pengalamannya. Setelah Anda mengumpulkan pengalamannya itu, kalian akan mendapatkan yang namanya wisdom. Pada saat kalian mendapatkan wisdom itu, maka kalian akan bisa mengubah sudut pandang kalian. Itu seperti itu. Ya, itu dari saya. Jangan takut untuk berinteraksi lah. Mau langsung atau secara tidak langsung. Video kan secara tidak langsung. Tapi intinya
itu berinteraksi dan berkomunikasi. Kalau Kak Alika ini gimana? Menurut Kak Alika tugas video itu ribet, susah, atau malah nggak apa-apa? Sebenarnya menurut aku tugas video sebenarnya nggak begitu nyusahin sih, asal kita langsung kerjain. Jadi nggak jadi beban pikiran gitu loh. Terus kita juga mikirnya, berarti aku tinggal bikin video catau. Udah, berarti tinggal bikin catau, langsung dikerjain gitu. Nah kalau misalnya aku mau main game dulu lah, nanti cataunya nanti aja. Terus jadi kemudian, ribet banget sih ini catau cuma bikin video segala. Karena kalau kita kerjain langsung nggak ribet. Ya, bisa tambahin lagi ya. Jadi sebenarnya dari tadi yang kita omongkan, apa yang Serbudi omongkan dengan apa yang Alika omongkan juga sama kan sebenarnya kan. Tadi awalnya Alika bilang bahwa itu ribet. Ternyata setelah dilakukan sebenarnya nggak masalah. Itu yang disebut dengan wisdom. Ternyata Alika pada saat belajar juga dapat wisdom. Oke. Kalau Kak Alika sendiri kan sibuk banget nih, terus ada sekolah juga. Nah, gimana sih caranya untuk manage waktu Kak Alika? Sebenarnya aku senang sekolah, senang juga melakukan hobi. Jadi hobi itu, jadi sekolah itu tuh nggak jenuh gitu loh, nggak itu aja gitu. Jadi kalau misalnya aku misalnya dikasih tugas, berarti langsung kerjain. Nah, berarti Sabtu Minggu buat ngelakuin hobi aku dong. Misalnya hobinya main musik, ya udah aku Sabtu Minggu bermain musik. Misalnya jalan-jalan, ya pokoknya kita harus membagi waktu gimana caranya biar kita nggak jenuh sekolah mulu, tapi kita bisa melakukan hobi. Jadi dua-duanya tuh merasa have fun aja gitu kita ngelakuinnya. Kayak santai, oh my god seru banget, jadi nggak bosan-bosan gitu. Kalau Kak Excel ini setuju Kak? Ya setuju sih, saya juga setiap hari Sabtu atau hari Minggu itu kalau ada kesempatan itu kan, kalau hari Senin sampai Jumat itu sekolah kan. Nah hari Sabtu atau hari Minggunya itu saya sebisa mungkin saya bisa bikin vlog gitu tentang otomotif atau gimana mengenalkan masyarakat Indonesia itu bahwa ada loh ini otomotif gitu. Gitu aja sih. Padahal membuat vlog itu juga berusaha. Iya, editingnya juga sendiri saya Pak. Tetapi kalau kamu sudah melakukan, biasa aja kan? Bisa aja. Iya makanya. Kalau seringnya kayak dulu nggak sih, masa dia melakukan kayak hobi itu tuh bisa, sedangkan tugas dia terlantarkan. Gimana sih saya cara manage biar lebih baik gitu? Ya sebenarnya kuncinya kembali lagi adalah diri sendiri. Ya, saya kira sudah jadi kalian pernah dengar sebuah pepatah. Pepatahnya itu adalah musuh terbesar dari seorang manusia adalah dirinya sendiri. Betul kan? Ya kalau ditanya apakah ada ada cara, ya memang semuanya berawal dari diri kita sendiri sebenarnya. Seperti itu. Kalau saya so simple, saya tidak mau untuk memberikan cara yang harus begini harus begitu. Dari diri kita sendiri itu wajib gitu. Karena yang tadi saya bilang bahwa di awal sistem itu banyak ya, sebagai manusia kita bisa membuat sistem, kita bisa membunuh sistem. Contoh nih, zaman dulu di SMP ada yang namanya sebelum Pak Rafiq ya, ada seorang kepala sekolah namanya Pak Asep. Pak Asep itu dulu punya yang namanya sebuah programnya membaca. Sebenarnya programnya itu bagus. Nah yang jadi masalah adalah pelaksananya bagaimana. Ya, kalau pelaksanaannya sebenarnya bagus. Kami guru-guru menemani, ya kita menemani murid-murid sambil membaca bersama. Nah, yang jadi masalah adalah kita sebagai manusianya, apakah setelah membaca kita mendapatkan ilmunya atau tidak? Itu kan ada yang namanya manusia kan, kita tidak bisa memaksa mereka di saat yang sama mereka harus tunduk, harus begini, nggak bisa. Namanya manusia ya, ada yang nurut ada yang nggak nurut juga ada. Tapi itulah sistem. Tapi ketika si manusia itu tidak mau melakukan sistem itu, manusia itu yang akan membunuh sistem itu sendiri. Itu kan. Ya setuju sih. Soalnya kan kita nggak sepenuhnya ngerti tentang sistem itu kan. Nah, jadi kita itu harus explore gitu. Gimana kita harus bisa ngerti gimana sistem itu kita gunakan gitu. Betul. Contoh lagi, misalnya salah contoh ya. Contohnya adalah English Inspiring Video, ya kan?
Ini sebuah sistem yang saya buat untuk mendapatkan feedback dari anak-anak. Ini salah satu orang yang memberikan feedback. Terima kasih. Ya kan, dengan support kamu, English Inspiring Video masih bisa berjalan. Ya kan, karena kalau tidak ada yang support, ya kami guru yang bisa dibilang gagal. Videonya jadi, tapi tidak ada feedbacknya. Ya untuk apa? Itu yang tadi saya bilang. Sehebat-hebatnya sebuah sistem, kalau misalnya manusia yang di dalam tidak mau support, kami mati. Gitu. Ya. Wah, seru sekali podcast hari ini. Kalau nggak ada limit waktunya nih, kita bisa panjang nih obrolannya. Ya, tapi saya mau berberakhir sih waktunya ya. Ternyata sekarang kita tahu nih, Selbudi itu bukan galak, tapi tegas. Dan Kalika ini juga di masa pandemi bisa mengatur dan memanage waktu dengan baik. Nah, terima kasih buat Selbudi dan Kalika. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Tungguin podcast kita selanjutnya ya. Dah.